Assalamualaikum, selamat siang Bu Rini. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak Karyono. Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Karyono sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, ini kabar saya juga baik. Tapi ini kok saya masih dalam hati itu masih kurang baik, Bu, kurang nyaman. Bu. Apa Bu Rini ada waktu untuk bisa saya ajak curhat atau percakapan sebentar ini? Oh, nggih. Tentu saja kebetulan siang hari ini saya lagi free Pak Niki. Monggo. Ya Bu, Ada apa ya Pak? ini saya ada sedikit permasalahan Bu. Gini Bu, saya ini dalam hati saya ini ingin bicara itu ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan ke Bu Rini. Apakah Bu Rini bersedia mendengar cerita saya? Siap ya Bu? Tentu saja Pak Karyono. Monggo silahkan bisa cerita. Siap Dengan saya hari ini apa yang Pak Karyono harapkan dari perbincangan kita siang hari ini? Ya, alhamdulillah kalau itu berkenan, terima kasih banyak sebelumnya. Saya berharap nanti setelah percakapan ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi setelah saya bercerita dengan Bu Rini. Itu harapan saya. Oh begitu ya Pak. Tentu saja boleh sekali. Malah saya sangat senang sekali karena bisa sharing dengan Pak Karyono. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa ya Pak? Ini Bu, biasa saya sebagai guru itu punya permasalahan di ruang kelas terhadap murid-murid saya yang ya agak kurang gimana gitu loh, Bu. Tidak sesuai harapan saya. Oh begitu ya Pak. Permasalahannya itu dengan murid-murid Bapak. Kalau boleh saya tahu permasalahannya dengan murid-murid Bapak itu permasalahannya seperti apa? Begini Bu, dalam kelas saya itu ada beberapa anak yang tidak fokus dan kurang antusias Bu dalam pembelajaran, sehingga akhirnya ya tidak bisa memahami materi apa yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Pak. Kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Bapak tidak fokus dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga menyebabkan mereka itu akhirnya tidak memahami materi yang jenengan sampaikan itu apa nggih penyebabnya? Ini Bu, ada Bu beberapa faktor yang mereka itu tidak fokus dan akhirnya kurang antusias Bu dalam pembelajaran. Gimana Bu? Oh, ada beberapa faktor nih. Okay. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan permasalahan tersebut? Ya Bu, sudah saya coba menanyakan kepada anak-anak. Ternyata jawabannya ada beberapa hal. Di antaranya ada anak yang belum sarapan, sehingga mereka tidak fokus Bu. Selain itu juga ada juga yang menjawab kalau pembelajarannya itu membosankan Bu. Sehingga mungkin menggunakan ceramah atau masih bisa pada guru, akhirnya mereka ya kurang antusias, merasa bosan gitu Bu dalam pembelajaran. Nah itu Bu, itu salah satu yang saya tanya dari anak. Oh begitu ya Pak, berarti ada yang belum sarapan, ada juga yang bosan karena pembelajarannya gitu saja. Pembelajarannya yang Bapak lakukan selama ini masih berpusat pada guru dan menggunakan metode ceramah ya? Ya Bu. Sebenarnya seberapa besar harapan Pak Karyono terhadap murid tersebut dalam mengikuti pembelajaran? Ya sebenarnya sebagai guru saya punya harapan besar Bu. Setidaknya dalam pembelajaran itu mereka fokus mengikuti pembelajaran, antusias mengikuti pembelajaran. Jadi ketika materi latihan soal ya yang saya berikan mereka kok ditanya hanya diam saja, itu tidak fokus. Sehingga ketika saat diminta materi soal ya malah mereka ngobrol sendiri gitu, sehingga tidak fokus pada pembelajaran saya. Iya Pak.
paling tidak mereka memberikan respon gitu ya pada waktu pembelajaran, respon yang baik ya. Kalau ditanya itu mereka mau menjawab, kalau dikasih soal mereka mau mengerjakan dengan maksimal gitu ya Pak ya. Baik, setelah Pak Karyono itu mengetahui penyebab perempuan tadi, bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya? Gini Bu, saya punya ide yang mungkin bisa saya lakukan. Yang pertama, bagi yang belum sarapan, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting bagi anak-anak sebelum pembelajaran. Dan saya juga akan berkolaborasi bekerjasama dengan orang tua murid agar orang tua memperhatikan anaknya ketika mau berangkat sekolah dengan mengingatkan sarapan. Sehingga saya untuk murid yang kurang antusias, saya ingin mereka berharap agar mengikutinya itu pembelajarannya ya yang sarapan agar tidak membosankan, karena kan membosankan mereka tidak mau. Maka saya akan memberikan sebuah penghargaan atau reward bagi anak-anak yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik tepat waktu ya, sehingga mereka akan lebih semangat aktif dalam belajar. Itu bagaimana? Iya. Baik Pak Karyono, menurut saya rencana itu yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, di mana Bapak sudah mengingatkan kepada murid pentingnya untuk sarapan yang agar mereka lebih fokus lagi ya setelah sarapan untuk mengikuti pembelajaran. Terus untuk yang murid yang kurang antusias tadi, Bapak sudah berusaha membuat anak itu menjadi lebih antusias dengan memberikan reward pada mereka-mereka yang mau maju atau mau mengerjakan tugas-tugas yang jenengan berikan itu dengan maksimal, ya. Tapi jika solusi itu tidak berhasil atau masih ada hambatan, apa yang akan Pak Karyono lakukan untuk yang berikutnya? Apa ya Bu ya? Kan kita harus punya second opinion ya Pak. Iya, ketika satu tidak berhasil maka harus ada cara lain kan Bu. Ya, paling tidak kan kita sudah punya gambaran, seandainya itu saya lakukan kok tidak berhasil, saya harus punya ide lagi gitu. Jika hal tadi yang saya sampaikan tidak berhasil Bu, maka saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang maksimal dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mereka kan punya kebutuhan belajar dari pelajaran masing-masing, itu saya coba akan terapkan dengan integrasi KSC, jadi kompetensi sosial emosional. Jadi saya harus mengetahui karakter atau emosi mereka masing-masing agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat pada murid ini. Kemudian saya lengkapi juga dengan pengembangan materi, pemberian tugas dengan media yang menarik dan interaktif sehingga mereka tidak bosan. Akan coba berikan mungkin interaktif yang seperti yang terbaru di internet itu ya, banyak bisa digunakan itu. Nah itu saya ingin kalau langkah pertama tidak berhasil maka langkah itu saya coba. Saya sependapat dengan jenengan Pak, itu luar biasa sekali idenya ya. Terus kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan Bapak terapkan nanti itu? Gini Bu, tentunya saya akan melakukan secara kontinu terus menerus ya. Jadi konsisten sampai memang anak-anak itu ada perubahan dan terjadi semangat dalam belajar dan sehingga akan saya pantau bagaimana perkembangannya, apakah yang mungkin tidak fokus itu karena tidak makan sudah makan sarapan belum, terus kemudian ketika menjadi sudah saya buat semangatnya apa mereka tertarik itu, nah itu akan saya pantau perkembangannya gitu. Iya kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut ya? Kalau saya sendiri saya nggak percaya karena kadang saya kan dilatih dan turun ke semangatnya, perlu orang lain satu kepala sekolah ini saya akan coba nanti saya ajak untuk menjaga komitmen itu. Kemudian orang tua murid, karena kan orang tua murid dan perlu bimbingan dari orang tua juga saya akan mengajak rekan sejawat, jadi teman yang satu rombongan nanti saya ajak untuk bisa untuk membantu saya dalam hal ini gitu.
Oke, berarti saling berkolaborasi ya Pak ya, Iya. untuk hasil yang lebih baik lagi. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya? Tindak lanjut saya, kalau Mm-mm. selain apa yang sudah saya usahakan seperti yang saya sebelumnya, saya sudah ingin anak-anak itu sarapan bekerja sama dengan orang tua dengan mencontoh pembelajaran yang menarik dan berdiferensi. Saya juga akan menjadi komunikasi dengan baik dengan orang tua, menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan pada murid yang membutuhkan. Nah, seperti itu Bu. Sehingga kalau nanti komitmen orang tua dan kita ini suatu kolaborasi yang baik tadi katakan. Jadi kalau orang tua menunggu di rumah, saya dari sekolah, ini luar biasa. Ini kerjasama yang akan nanti menghasilkan anak-anak yang top begitu. Iya. Benar Pak, luar biasa sekali rencana Pak Karyono ini. Berarti untuk depannya agar murid dapat lebih fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi ya, Bapak akan terus menjalin komunikasi dengan orang tua murid, kemudian Bapak juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang terintegrasi KSE ya, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada murid, dengan menggunakan media-media pembelajaran, mungkin dalam menyampaikan materinya lebih menggunakan media yang lebih menarik lagi, dan pemberian tugasnya juga menggunakan media yang menarik dan lebih interaktif ya Pak ya. Begitu ya Pak? Siap Bu. Baiklah Pak Karyono, dari perbincangan kita siang hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Karyono setelah bercerita dengan saya, setelah sharing dengan saya? Ya, setelah saya bercakap dengan jenengan tentang masalah apa yang saya sampaikan, alhamdulillah perasaan saya sudah long lega gitu Bu. Jadi dari hasil percakapan ini saya mendapatkan beberapa solusi yang mungkin dari Ibu sudah memberi pengarahan permasalahan yang saya alami terhadap anak didik saya yang tidak fokus dalam pembelajaran dan juga tidak antusias dalam pembelajaran. Sehingga dengan apa yang tadi kita bincangkan, saya yakin saya bisa menciptakan siswa saya untuk lebih fokus pada pembelajaran dan lebih semangat atau antusias dalam belajar sehingga tidak bosan untuk pembelajaran saya. Ya oke, ya alhamdulillah kalau begitu nggih Pak. Saya rasa perbincangan siang hari ini sangat luar biasa dan saya harap mudah-mudahan Pak Karyono dapat melaksanakan apa yang sudah Pak Karyono rencanakan tadi dengan baik, dengan penuh semangat sehingga hasilnya nanti akan maksimal. Ya. Itu nggih Pak. Siap Bu, insya Allah Bu, saya setelah ini akan semangat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, yang membuat anak lebih semangat sehingga nanti saya akan mendapatkan hasilnya. Dan saya nanti insya Allah mungkin sekitar minggu depan setelah ini saya akan terapkan apa yang tadi saya rencanakan. Minggu depan nggih, langsung diterapkan. Langsung Semangat ya Pak ya. Teori saja itu nanti malah lupa. Kampung semangat itu saya harus menerapkan ini semangat sehingga nanti minggu depan saya terapkan, saya lihat perkembangannya sehingga nanti kalau setelah saya lakukan saya akan melihat dan nanti hasilnya perkembangannya akan saya sampaikan Bu ini apakah nanti saya perlu konsultasi lagi atau cukup hanya saat ini. Itu gitu. Saya tunggu hasil baik ya, hasil baiknya kabar baiknya ya Pak ya dari jenengan setelah menerapkan rencana-rencana yang telah jenengan sampaikan tadi. Baik Pak Karyono, kira-kira ada yang lain lagi nggak yang mau disampaikan ini pada siang ini? Ya, saya rasa cukup Bu, tetapi sebelum saya menutup untuk perbincangan ini, saya ingin minta jadwal nanti setelah saya melakukan praktek di minggu depan. Nanti saya mohon minggu depannya lagi setelah praktek, saya akan minta Bu ini untuk saya sampaikan hasilnya. Hasil lagi ya Pak ya? Iya, kalau nanti hasilnya sudah sesuai ya terima kasih, tapi kalau belum sesuai kan nanti saya akan mendapatkan arahan-arahan lagi dari jenengan sehingga saya akan lebih semangat dalam
mencerdaskan anak bangsa ini. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Rini yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan kebaikan Bu Rini dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya Pak, saya siap kapanpun Pak Karyono membutuhkan bantuan, misal mau sharing, saya insya Allah kalau ada waktu saya pasti siap Pak. Sama-sama ya Pak ya. Baik Pak Karyono, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya izin undur diri dulu ya Pak. Ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan lagi. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini bermanfaat ya. Ya. Terima kasih sekali Bu Rini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencerdaskan anak bangsa sehingga Indonesia nanti tahun depan akan lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di Pak. Siap Bu Rini, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Karyono. Ya, bagaimana kabarnya Bu Rini hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Karyono sendiri bagaimana kabarnya nggih? Wah, saya alhamdulillah jos luar biasa hari ini, semangat sekali. Anak-anak di kelas bagaimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah kondusif Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, ada apa Bu? Apakah ada yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Kok kajian hari ini? Maaf Pak, sebelumnya mengganggu waktunya Pak Karyono sebentar ini karena ada sedikit unek-unek yang masih ada dalam hati saya ini Pak tentang anak-anak. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas saya. Jadi saya merasa kurang nyaman Pak dengan perilaku. Ada apa kurang nyaman ini? Ya, ada perilaku seorang murid yang bernama Rizka. Saya itu melihat perilaku dia itu menurut saya kurang terpuji Bapak. Oh, berarti ada murid Bu Rini namanya Rizka, perilakunya kurang baik ya? Iya, betul Pak. Bu Rini, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari hasil percakapan pada siang hari ini? Ini Pak, saya sih berharapnya setelah saya bincang dengan Pak Karyono, saya akan mendapatkan solusi untuk menghadapi si Rizka ini Pak yang perilakunya kurang terpuji, terutama saat Rizka ada di dalam pembelajaran saya, karena sangat mengganggu sekali Pak menurut saya. Jadi Bu Rini mendapatkan solusi bagaimana supaya bisa menghadapi perbuatan Rizka yang kurang baik tadi ya, Bu Rini ya? Bu Rini, berkaitan dengan perilaku anak, menurut Bu Rini, kriteria anak yang bagaimana yang dikatakan perilaku anak itu baik, terutama di kelas Bu Rini? Saya itu ya Pak, kriteria anak yang baik itu pertama selalu datang tepat waktu pada saat pelajaran saya. Biasanya kan ada anak yang izin setiap bagi jam pelajaran itu dia pasti izin kamar mandi, dan saya berharapnya nggak seperti itu. Terus yang kedua, dia juga berlaku sopan pada saya dan kepada teman-temannya. Dia juga merespon secara baik ketika mengikuti pembelajaran, nggak sendiri. Selain itu juga tidak pernah membolos Pak, yang pasti dalam pembelajaran. Apalagi anak itu mengajak teman-temannya membolos juga. Menurut saya kan itu sudah termasuk perbuatan yang luar biasa tidak baik ya Pak. Sangat mengganggu sekali. Ya betul Bu. Saya sependapat dengan jawaban Bu Rini. Memang kalau anak yang seperti yang disampaikan Bu Rini tadi, saya juga kurang setuju. Itu membolos, tidak mengerjakan tugas, tidak sopan dengan guru ataupun dengan temannya. Nah, tapi menurut Bu Rini, tadi kan bercerita Rizka ini kalau misalnya dinilai sikapnya, kira-kira kalau 1 sampai 10, Bu Rini berani memberi nilai berapa untuk sikapnya Rizka ini, sehingga nanti kita menurut tahu. Saya kalau 5
nggak lebih lah Pak, 5 saja lah Pak. Oh, Bu Rini medit sekali nih. Ya, Nilainya kok kenapa mahal saya ya? bilang angka 5? Ya itu Pak, karena dia tadi itu suka datang terlambat, dia itu suka bolos, yang kadang-kadang suka bolos pada saat pelajaran saya. Yo, meskipun itu kadang-kadang sih, tapi kan dari yang kadang-kadang itu kadang terus menjadi kebiasaan. Bahkan dia juga mengajak temannya membolos kok Pak. Oke, itu. Kalau dalam pembelajaran saya, dia itu agak kurang sopan. Maksudnya Hmm. kadang sering membantah, kalau dikasih tahu nggak mau langsung berusaha memperbaiki diri, enggak, tapi bantah dulu. Bahkan saya katakan dia itu menyepelekan pelajaran saya Pak, dan juga menyepelekan orang lain juga, sama temennya, sama guru-guru yang lain juga kelihatannya sama kok sikap dia itu. Jadi posisi yang tadi Bu Rini katakan 5 itu memang sudah sesuai dengan apa yang sudah Bu Rini lihat ya, sehingga kalau Iya, Bu Rini menurut nilai saya 5 ya sudah pas ya menurut Bu Rini ya. iya, menurut Karena saya iya Pak. karena seperti itu. Tadi loh saya mengajak kalau sendiri tidak apa-apa ya, mengajak teman itu loh. Betul. Itu kalau Iya. mengajak banyak orang. Kalau mengajak baik kan tidak apa-apa ya, mengajaknya ke hal yang kurang baik. Aduh, cewek kok seperti itu. Ya, ini aja Bu. Bu Rini, kira-kira apa sih yang menyebabkan Rizka sampai seperti itu menurut Bu Rini? Menurut saya Rizka itu sikapnya seperti itu kemungkinan karena dia itu merasa kalau dia itu kan anak guru di situ ya Pak. Jadi dia sepertinya kayak merasa punya dengan pusat gitu loh Pak. Ya, sehingga apapun perbuatan yang dia lakukan walaupun salah dia tidak akan merasa, dia pasti merasa ya aku salah, nggak apa-apa lah ibu guru di sana. Pikirannya seperti itu Pak. Ya, jadi penyebabnya Rizka seperti itu karena merasa karena ibunya guru itu terus merasa punya backing gitu ya, punya dukungan pusat tadi ya. Jadi malah melihat seperti ini ya, walaupun kesalahan ya mungkin sisi Rizka ya tidak merasa bersalah ya karena punya orang tua di situ. Iya Pak, tapi menurut saya seharusnya kan dia nggak seperti itu Pak. Oh, justru malah menurut saya dia itu harusnya menjaga nama baik orang tuanya. Iya. Iya, seharusnya masih seperti itu Bu ya, karena anaknya guru ya harusnya bisa memberi teladan contoh untuk teman-temannya. Gitu ya. Iya. Ini Bu Rini, melihat apa yang tadi Ibu Rini ceritakan, kira-kira apakah ada upaya atau rencana untuk Bu Rini lakukan supaya masalah yang terjadi dengan siswa yang bernama Rizka tadi bisa teratasi apa kira-kira? Sebenarnya saya ingin mengatasi masalah Rizka ini dengan memanggil anaknya Pak. Kemudian saya ingin membinanya sendiri. Tapi upaya itu belum saya lakukan. Upaya yang sudah saya lakukan adalah dengan berupaya membicarakan perilaku Rizka ini kepada wali kelasnya dan guru BK-nya Pak. Karena kalau saya memanggil sendiri, terus terang Pak, saya nggak enak sama ibunya karena dia juga kerja di situ. Kemudian saya juga menceritakan perilaku Rizka tadi yang kurang terpuji kepada wali kelasnya. Nggak berani saya memanggil langsung Pak. Itu gitu ya. Jadi hal yang Ibu upayakan itu ya mengecek ke wali kelas, ke guru BK-nya itu ya sudah upaya Ibu. Tapi itu semua kenapa Ibu ini kok belum berani memanggil? Apakah ada hambatan yang dirasakan Bu ini sampai belum memanggil anak yang bernama Rizka itu? Tadi Pak, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya itu belum memanggil Rizka karena saya masih sungkan sama orang tuanya. Ya, saya khawatir ibunya itu tidak dapat menerima respon positif ketika saya memanggil anaknya. Takutnya ada salah paham Pak. Sebab kalau ibunya tidak merespon positif kan itu ya nanti yang tadi saya sampaikan ada salah paham. Itu nih. Oleh karena itu saya masih perlu berpikir Pak kalau memanggil Rizkanya langsung. Jadi Bu Rini itu sungkan ya, ewoh gitu berjalannya ya, ewoh kalau timbul konflik baru dengan malah memperkeruh suasana gitu ya. Betul. Ya, begini Bu Rini, kira-kira apakah ada cara lain gitu yang mungkin bisa Ibu Rini upayakan untuk mempertemukan Bu Rini supaya bisa ngobrol dengan Rizka tadi berlangsung gitu Bu?
Iya Pak, saya tuh punya cara ya. Saya sempat berpikir seperti ini sih Pak. Saya memang ingin memanggil anaknya untuk melakukan pembinaan secara langsung terhadap anaknya. Tapi ya itu tadi, karena saya juga takut dengan ibunya dan sungkan. Ya jadi mungkin langkah awal yang saya lakukan adalah berbicara dulu dengan ibunya Pak, mendekati ibunya dulu. Cari waktulah yang tepat untuk ngobrol bersama ibunya agar tidak terjadi salah paham. Saya akan meminta tolong kepada Ibu Emi juga, Pak. Bu Emi itu cukup dekat dengan ibunya Rizka nih. Jadi saya akan meminta tolong beliau untuk menyampaikan perilaku anaknya. Ya, jadi kemungkinan saya akan meminta Ibu Emi menjadi penyambung, Pak, untuk membicarakan hal tersebut. Nanti kalau setelah Ibu Emi ngobrol dengan ibunya Rizka dan direspon positif, nah barulah saya akan memanggil Rizka untuk diberikan pembinaan. Mungkin itu hal yang mungkin saya lakukan Pak sementara ini, minta bantuan Ibu Emi. Oke, ini sudah luar biasa Bu. Jadi yang pertama tadi hanya sekedar wali kelas BK, ternyata ini ada upaya yang lebih bagus, lebih bagus berikutnya Bu. Jadi karena memang Bu Emi tadi akan bicara dulu dengan Bu Emi yang tadi Bu Emi itu orang yang dekat. Nah, ibunya Rizka ya. Sementara Bu Emi tadi, Bu Emi juga berpengaruh terhadap ibunya Rizka. Ini ide bagus Bu, bagus Bu, lanjutkan boleh, bagus ini Bu. Apakah ada rencana lainnya Bu coba? Apa hanya cukup itu saja? Rencana lainnya ya Pak ya. Ada. Ini Pak, gimana kalau saya itu misalnya sebelumnya juga saya itu pernah menceritakan ini kepada teman-teman lain yang juga mengajar pada kelasnya Rizka di ternyata ada beberapa teman juga yang mengalami hal yang sama dengan saya, diperlakukan Rizka seperti itu ya Pak ya. Saya terpikir untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama gitu, dalam artian saya dan beserta teman-teman juga memanggil Rizka di waktu yang bersamaan Kak. Terus saya beserta teman-teman juga memanggil Rizka tadi bersama dengan guru kita juga serta ibunya Rizka juga. Ya tentu saja gitu ya Pak, untuk bisa istilahnya membuat suasana itu menjadi lebih adem lah, agar tidak panas gitu. Saya juga akan menghadirkan Ibu Emi juga yang nanti akan menemani kami karena saya khawatirnya nanti kalau suatu ketika lah ibunya Rika di tengah perbincangannya itu kurang merespon kritikan dari kami, khususnya saya yang mengalami permasalahan ini ya Pak ya. Itu mungkin upaya lain yang akan saya lakukan Pak. Luar biasa Bu Rini. Jadi kalau saya tadi mendengarkan, hal pertama yang Bu Rini lakukan yaitu manggil Rizka melalui Ibu Emi sebagai orang dekatnya ibunya Rizka. Hal yang kedua tadi saya mendengar bahwa Bu Rini akan menghadirkan semua baik guru BK, wali kelas, ibunya Rizka, termasuk Bu Emi yang punya pengaruh tadi. Itu dibagus Bu. Silahkan Bu, dicoba Bu. Selain itu guru yang lainnya juga Pak yang juga punya perlakuannya sama, mendapatkan perlakuan sama. Iya, bagus Bu. Sehingga nanti kalau mudah-mudahan Bu ini dapat melaksanakan rencana tersebut, ya nanti kalau ini kan enak, Bu ini tidak tanggung ya, permasalahan bisa diatasi. Tapi menurut Bu Rini, apakah ukuran kriteria keberhasilan terhadap usaha Bu Rini ini? Jadi ketika nanti Ibu tadi sudah berusaha upaya 1 sampai berikutnya, kira-kira kriteria keberhasilannya apa yang Ibu lakukan ini? Iya, saya berharap Rizka menjadi lebih baik lagi Pak, yang tadinya bolos dia jadi tidak bolos dalam pelajaran, yang tadinya sering datang terlambat dia tidak pernah datang terlambat lagi, dan selain itu juga dia tidak akan pernah mengajak teman-temannya bolos lagi Pak. Intinya memberikan energi positif lah buat teman-temannya, karena kan dia anaknya guru ya Pak. Saya ingin Rizka itu menjadi teladan bagi teman-temannya dengan perilaku baiknya. Dia seorang anak, ya sekali lagi dia anaknya guru, harus menjaga nama baik orang tuanya juga Pak. Saya berharapnya sih seperti itu Pak. Luar biasa Bu Rini. Jadi itu adalah menurut Bu Rini adalah keberhasilan yang
upaya yang dilakukan ya. Itu terutama karena dia itu anak guru ya. Jangan malah tadi seharusnya bisa beri contoh teladan, malah malah membuat mengajak bolos tadi ya. Jadi begitu ya Bu, luar biasa Bu. Ini luar biasa. Ini bagus Bu ini, lanjutkan. Siap Pak, siap. Bu ini kira-kira apakah komitmen Bu ini terhadap masalah ini apa ya, terhadap upaya yang Ibu lakukan nanti, komitmennya Bu ini apa untuk ini? Nah, ini saya akan mencoba solusi yang tadi saya sampaikan kepada Pak Karyono. Saya akan sesegera mungkin mencobanya atau melaksanakannya ya Pak ya. Mungkin hari kapan ya Pak? Hari Rabu besok lah. Sepertinya akan saya lakukan solusi tadi. Terus kemudian saya juga akan menyampaikan kepada Bu Emi dan Ibunya Rizka juga, sekiranya menurut Ibunya Rizka itu jika diajak ngobrol itu dia memberikan sinyal yang positif, baru saya hari Kamisnya mungkin Pak, atau Rabu sorenya saya akan melakukan pembinaan terhadap Rizka. Oke, Bu Rini luar biasa ini upayanya Bu Rini. Ya, jadi nanti hari Rabu ini akan dilakukan upaya dengan menghubungi terlebih dahulu Bu Rini untuk menyampaikan pada Ibu Rizka ya. Itu ya Bu Rini ya. Luar biasa tadi saya mendengarnya sangat inspirasinya bagus. Nah, ini Bu Rini, kira-kira perasaannya Bu Rini setelah kita melakukan percakapan ini apa Bu Rini perasaannya? Sekali Bapak, jadinya saya tidak terpikir bagaimana menghadapi Rizka ini ya. Dengan sharing sama Pak Karyono, akhirnya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Terima kasih, saya dapat pencerahan juga dari Pak Karyono terkait permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Alhamdulillah sekali nih Pak. Iya. Luar biasa Bu. Ya, saya sudah tidak sabar ya mendengar keberhasilan upaya Bu ini dalam melakukan tadi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang tadi direncanakan bisa berhasil, dan saya akan ingin mendengar hasilnya bagaimana perkembangannya. Kayaknya mungkin waktu kita juga sudah cukup ya, atau ada ingin disampaikan Bu ini? Sementara cukup dulu Pak, kayaknya nanti saya mungkin progresnya setelah solusi yang saya usulkan tadi berjalan itu, mungkin saya akan mencoba menghubungi Pak Karyono lagi, kita akan sharing lagi terkait rencana aksi yang akan saya lakukan, apakah sudah baik dalam penerapannya ya, atau mungkin ada yang perlu direvisi lagi. Oke, terima kasih ya, sama-sama Bu. Baik Bu Rini, mungkin saya ini kayaknya mungkin nanti kita bisa ketemu lagi untuk bisa mendengarkan hasilnya ya. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Pak untuk waktu dan pencerahannya siang hari ini. Ya, sama-sama Bu Rini. Ya, terima kasih. Yes. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.